Masya Ustaz, kita di Alhamdulillah. hari ketiga puasa. Mas, Biasanya dingin panas di tapi ternyata mana-mana. dingin. Iya. Jadi Masya Allah ya, kita di musim dingin diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan puasa yang lebih pendek, tapi rasanya juga tidak kalah menantang. Maka kita bersyukur yang tinggal di Indonesia itu sepanjang tahun, sepanjang waktu mungkin puasanya akan tidak begitu berbeda jauh ya. Dan terasa tapi ini juga menyenangkan, Tat. menarik. Allah itu mengatur jadwal puasa itu, Ramadan itu dengan kalender bulan Komariah. Komariah ya, bukan Samsiah. Seandainya puasa itu pakai bulan Samsiah, niscaya orang nanti pada bulan pada bulan puasa akan berbondong-bondong ke satu daerah yang puasanya lebih Paling pendek. paling pendek dibandingkan. Karena nggak di rolling ya, Tante. Ya karena nggak di rolling, nggak diganti-ganti. Itu hikmahnya kenapa puasa itu pakai hitungan Komariah. Betul juga. Tidak pakai kalender misalnya bulan Juni ya. Kalau bulan Juni itu di belahan bumi utara sedang musim panas, di belahan bumi selatan musim dingin. Maka orang nanti akan nyari tempat yang puasanya pendek mana ya. Gitu ya. Itu salah satu hikmahnya ya, karena kemudian adanya pergeseran setiap tahun bagi yang di belahan bumi utara maupun di belahan bumi selatan, maka orang puasa akhirnya jadi merasakan semuanya, merasakan secara adil semuanya. Ngomong-ngomong, kita hari ini mau bicara tentang Bilqis. Dan Bilqis ini ada hubungannya dengan musim dingin atau musim panas tadi. Kenapa gitu? Karena salah satu yang paling berperang dalam kisah Bilqis itu namanya Hudhud. Burungnya. Dan burung Hudhud ini burung migrasi. Oh iya, kalau pas musim dingin dia akan berpindah ya, Tat ya? Ya, dia kalau musim dingin ada di negeri Yaman. Oh. Di selatan, di Yaman, di Oman, di Emirat itu. Yang lebih hangat. Dia di pada bulan-bulan musim dingin itu Hudhud ada di wilayah yang hari ini disebut negeri Yaman. Negeri Oman gitu ya, dan sekitarnya. Tapi di musim panas mereka bergerak ke utara sampai ke benua Eropa, Bang. Oh iya, jauh ya. Migrasinya sampai ke benua sampai Eropa. ribuan kilometer. Sampai ribuan kilometer. Itu tentang burung Hudhud. Karena memang kisah ini bermula dari bagaimana di surah An-Naml ya, Nabi Sulaiman alaihissalam membawa bala tentara yang sangat besar. Beliau bergerak dari negeri Nabi Sulaiman di Baitul Maqdis, di Kan'an. Kemudian wa husira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wa tayri fahum yuza'un. Allah mengatakan, dan kami himpunkan untuk Sulaiman bala tentaranya yang sangat banyak dari kalangan jin dan juga kalangan manusia, juga kalangan hewan-hewan dan burung-burung semuanya. Mereka dibariskan dalam barisan yang tertata rapi, kemudian mereka bergerak. Hatta idza atau ala wadin namli qalat sanamlatu ya ayuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Ketika mereka tiba di sebuah negeri itu negeri yang dihuni oleh para semut. Dan pemimpin para semut itu adalah namlatun. Pakai tak marbutoh berarti semutnya itu, ya ada yang berpendapat tak marbutoh di situ bukan berarti perempuan karena untuk menunjukkan jenis semut. Tetapi ada ulama yang berpendapat memang di kalangan semut pemimpinnya adalah perempuan. Ratu semut ya. Dan itu bisa menjadi sebuah isyarat tentang kondisi dakwah yang akan dihadapi Sulaiman. Di episode berikutnya, dia akan bertemu dengan satu masyarakat yang sangat teratur yang dipimpin oleh seorang ratu. Masya Allah. Sebagaimana semut-semut ini dipimpin oleh seorang ratu semut. Wahai sekalian semut, kata ratu semut ini, masuk kalian ke dalam lubang-lubang perlindungan kalian, karena sesungguhnya ada bala tentara Sulaiman mau lewat. Jangan sampai mereka menginjak kalian sedangkan mereka tidak menyadarinya. Jadi semut ini semut yang sangat bijaksana. Ya, perhatian tuh. Ya, dia melindungi kawan-kawannya, dia melindungi seluruh rakyatnya, dia minta untuk masuk ke dalam lubang-lubang perlindungan ketika datang bala tentara Sulaiman yang luar biasa dahsyat gegap gempita ini. Sangat dikhawatirkan mereka akan terinjak. Ya. Ini salah satu mukjizat Quran adalah menggunakan kata la yahtimannakum. Kata khutoma itu artinya pecah, berantakan.
Dan ternyata dalam penelitian masa kini, struktur tubuh semut itu seperti kristal. Oh. Sehingga kalimat Nyambungnya ke situ itu. la yaktimannakum, jangan sampai mereka membuat kalian pecah berantakan itu. Karena struktur tubuh semut itu seperti kristal. Oh ya Allah. Ini Masya Allah ya. Ini sebenarnya salah satu mukjizat Al-Quran juga ya. Salah satu mukjizat Quran Ya adalah Allah, ya diksinya yang sangat teliti, Detail, diksinya yang sangat tepat, diksinya yang sangat detail. Nah, kemudian fatabas sama dhahika min qawliha. Nabi Sulaiman ketawa ya. Senyum sangat lebar mendengar ucapan sang ratu semut ini karena dalamnya terdapat banyak hikmah. Menjadi pemimpin itu harus melindungi, ya, dengan kalimat pun Allah sudah mengabadikan dia di dalam Al-Quran. Menunjukkan kalau kita ini mau menolong orang lain, bahkan dengan kata-kata kita layak diabadikan oleh Al-Quran. Gitu ya. Nah, bahkan dengan kata-kata itu kalau kita menolong orang hanya hidup dunianya saja, menyelamatkan saja. Maka itu fakana ma'ahena saja, menyelamatkan satu jiwa saja seperti menyelamatkan seluruh kehidupan. Apalagi kalau kita menyelamatkan kehidupan akhiratnya dengan berdakwah. Makanya waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Kalau semut menyelamatkan semut saja itu oleh Allah diabadikan, apalagi orang yang menyelamatkan kehidupan akhirat sesama manusia yaitu dengan berdakwah. Nah, itu juga menjadi isyarat bagi Nabi Sulaiman untuk nanti akan melangsungkan sebuah proses dakwah yang luar biasa. Ya, kemudian semut ini punya tempat-tempat perlindungan yang sangat rapi, sangat bagus. Betul. Itulah seorang pemimpin harus memikirkan sampai bagaimana rakyatnya itu terlindung dari berbagai bahaya. Nah, kalau kita punya keluarga, kita harus melindungi mereka. Di sini masakin itu ya, tempat untuk berlindung, tempat untuk bertinggal, tempat untuk ketentraman. Nah, maskanah. Ya, kita juga harus memikirkan tempat untuk berlindung keluarga kita. Bukan cuma di dunia. Tapi apakah kita sudah membangun rumah kita di surga? Nah, itu yang paling lebih dahsyat lagi pelajaran di situ. Nah, semut sudah dilewati, Nabi Sulaiman kemudian tiba di satu tempat yang di situ kemudian beliau melakukan presensi. Ketika kemudian beliau melakukan presensi, seluruh makhluk ya yang mengikuti beliau, semua pasukannya di berbagai jenis di absen. Siapa yang datang, siapa yang nggak datang, siapa yang datang, siapa nggak datang, akhirnya ketemu. Di mana hudhud? Ya gitu ya. Ada satu jenis burung, namanya hudhud yang tidak ada di dalam barisan. Nah, hudhud dicari, kalau nggak segera menghadap, kata Sulaiman, saya akan sembelih dia atau saya akan siksa dia dengan siksaan yang menyakitkan. Ternyata tiba-tiba hudhud ini datang. Nah, ini karena dia burung migrasi, dia ahli dalam terbang dalam jarak jauh. Dan ketika dia datang, dia langsung melapor. Kamu kok baru datang? Apa hujahmu? Maka dia mengatakan, saya datang Sabain bin Naba'i yakin. Saya datang dari sebuah negeri yang bernama Sabak dengan kabar yang jelas, yang nyata, yang yakin, yang tuanku belum mengetahui hal itu. Loh, menarik ini. Dia punya bergain. Jadi kalau kita hendak dijatuhi hukuman oleh atasan kita, kalau kita mau lolos dari hukuman itu salah satunya adalah mengajukan sesuatu yang belum diketahui oleh atasan kita. Saya membawa berita yang tuanku belum tahu. Masya Allah. Apa itu? Nah, ditanya kalau Sulaiman alaihissalam, kemudian Hudhud bercerita. Saya mendatangi sebuah negeri. Negerinya makmur, aman, sentosa. Mereka diperintah oleh seorang perempuan, seorang ratu. Dan mereka semua yasjuduna lisyamsi. Mereka semua itu sujud menyembahnya kepada matahari, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang nabi, Anda punya kewajiban untuk mendakwai, gitu ya. Jadi ini laporan Hudhud ini tentu men-trigger Nabi Sulaiman. Wah, ada wilayah yang belum kenal Allah. Ada wilayah yang belum terkena dakwah. Maka kemudian Hudhud menyampaikan tugas tuanku untuk mendakwai negeri. Ini kayak intelijen ya Tete? Ya, tapi Sulaiman kemudian juga tidak langsung kemudian mengiyakan ya? Beliau mengatakan, kalau begitu kamu saya uji. Kirim surat itu. Saya akan tulis surat, bawa surat ini kepada ratu itu. Jika kamu memang benar, artinya pasti akan terbukti apa yang kamu katakan kalau kamu berhasil mengemban amanah yang ini. Nah,
Kemudian ditulis oleh Nabi Sulaiman alaihissalam suratnya. Disinilah sebagai seorang raja, beliau memiliki dokumen surat-surat dan kemudian memiliki stempel. Dan menurut para ulama, orang pertama yang menulis di dalam suratnya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Sehingga surat Nabi Sulaiman yang dimulai dengan kata Bismillahirrahmanirrahim ini, nanti ketika diterima oleh Ratu Bilqis atau Ratu Balqis, Ratu Negeri Saba, dia baca innahu min Sulaimana wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat ini dari Sulaiman dan sesungguhnya dia dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran, kata Bismillahirrahmanirrahim dalam suratnya Nabi Sulaiman yang ada di surat An-Naml ini menjadi penggenap jumlah basmalah di dalam Al-Quran tetap sejumlah 114 sesuai dengan jumlah surat-surat dalam Al-Quran meskipun surat At-Taubah tidak pakai basmalah. Betul. Jadi ketika surat At-Taubah nggak ada basmalahnya, ternyata Allah menganugerahkan tambahan satu basmalah yang ada dalam surah An-Naml, yaitu di suratnya Nabi Sulaiman untuk Ratu Bilqis. Ini menunjukkan istimewanya surat ini. Gitu ya. Jadi surat Nabi Sulaiman basmalahnya menjadi penggenap basmalah Al-Quran yang kurang satu ketika dalam surah At-Taubah tidak ada basmalah. Jadi 114 lagi ya Tat ya. Makanya kemudian kita bisa melihat ini. Si Hudhud ini terbang kembali ke negeri Saba. Kita coba hitung ya. Jadi jarak perjalanan dari berangkat pertama tadi, dia berangkat dari Bandara Sulaiman menuju ke negerinya Bilqis. Itu sekitar 1.500 km. Allah. 1.500 km. Kemudian dia balik lagi. Sudah 1.500 lagi, sudah 3.000. Dan dia diutus membawa surat, berarti 4.500. Nah, di sini dia sudah terbang 4.500 km. Kemudian surat ini oleh Hudhud diletakkan, dijatuhkan di pangkuan Ratu Bilqis yang sedang membahas berbagai urusan bersama para pembesarnya. Pemberani ya Tat ya. Iya. Akhirnya kemudian dibukalah surat itu. Innahu min Sulaiman. Innahu Bismillahirrahmanirrahim. Sungguhnya ini surat dari Sulaiman dan sungguhnya dia Bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Ya. Kalimat Sulaiman luar biasa. Bagus banget. Agar kamu jangan berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Jadi, Masya Allah. suratnya Sulaiman alaihissalam ini tegas. Agar kamu tidak merasa tinggi di hadapanku dan hendaklah engkau menghadapku, datang kepadaku sebagai seorang yang berserah diri. Ratu Bilqis ini ratu yang sangat bijaksana dan itu diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, perempuan ini memerintah tetapi dia jauh lebih bijaksana daripada lelaki yang ada di negeri. Karena kita akan menyaksikan bagaimana perundingan di antara mereka. Ratu Bilqis mengatakan, ini adalah suratnya Sulaiman. Dia mengatakan begini kepadaku. Bagaimana menurut pendapat kalian? Mantap. Maka para pembesarnya mengatakan, wahai ratu, kita ini adalah kaum yang memiliki kekuatan yang dahsyat. Pasukan yang besar. Kita tidak pernah takut kepada siapapun. Siapa Sulaiman ini? Kami dengar dia adalah raja negeri Kan'an yang jauh dari kita. Apa urusannya dengan negeri kita? Kalau mau dia datang dengan bala tentaranya, kita akan hadapi. Sampai kita bisa menghancurkannya dan maksanya pulang ke negerinya. Atau mati di negeri kita. Wah, ini pembesar-pembesarnya dengan begitu semangat mengatakan begitu. Tapi apa yang dikatakan oleh Bilqis? Innal muluka idza dakhalu qaryatan. Sesungguhnya para raja-raja ini dalam sejarah apabila mereka memasuki untuk menyerbu dan menjajah satu negeri, maka mereka menghancurkan dan membunuhi penduduknya serta menjadikan orang-orang mulianya akan menjadi orang-orang yang hina. Wa kadzalika yaf'alun. Kata Allah Subhanahu wa taala membenarkan perkataan Bilqis. Wa kadzalika yaf'alun, dan memang demikianlah yang dilakukan oleh para raja-raja. Jadi di situ Al-Qur'an membenarkan ucapan Bilqis dan memuji Bilqis sebagai seorang ratu yang bijaksana. Masya Allah. Dia mengatakan, raja-raja ini kalau kita biarkan, kita tantang begini lalu mereka terpancing ke trigger menyerbu kita, menyerang kita, sudah negeri kita hancur, banyak penduduk akan terbunuh, mati sia-sia, dan nanti
kita orang-orang yang semula mulia akan dia dijadikan budak-budak, dihinakan. Nah, terus Balkis kemudian mengusulkan bagaimana sekiranya kita selidiki dulu seperti apa dia sebenarnya. Seperti apa raja ini, seperti apa kekuatannya. Caranya kita akan memilih benda-benda terbaik di negeri kita. Kita bawa sebagai persembahan hadiah kepadanya. Kalau dia silau, dia suka dengan harta benda itu, berarti dia seorang raja yang lemah, rendah. Sangat bijak ya Tante. Ya. Akhirnya kemudian dikirim utusan. Ratu Balkis memerintahkan dari negeri Yaman pada waktu itu, di masa Balkis adalah negeri yang makmur. Ini berarti Hudhud udah diutus balik Tat? Hudhud mengawasi, terus masih kemudian dia lapor. Dia lapor. Ketika utusan itu berangkat, Hudhud juga pulang. Balik lapor. Menarik. Dipilih benda-benda terbaik yang ada di situ. Emas, perak, kemudian berbagai macam batu permata, ya, berlian. Kalau dulu kan yang terkenal itu batu di permata yang ada di wilayah sana itu ya zamrud gitu ya. Ya kemudian rubi, kemudian dibawakan juga berlian, dibawakan juga berbagai macam benda-benda yang berharga. Juga hasil-hasil pertanian yang berlimpah. Dibawa oleh utusan-utusan itu menghadap kepada Sulaiman alaihissalam. Ketika diberikan kepada Sulaiman alaihissalam, ternyata Sulaiman menjelang kedatangan para utusan itu sudah memerintahkan. Kalian akan didatangi utusan ratu dari negeri selatan, Ratu Bilqis. Buatkan untuk sebuah istana yang pantas, yang akan membuat kedua utusan itu seperti orang udik masuk kota besar. Dibangunlah istana untuk Sulaiman dalam sekejap, yang indah sekali, yang luar biasa. Kemudian ketika utusan-utusan itu masuk, membawa hadiah-hadiah mereka, melihat berbagai benda yang ada di sisi Nabi Sulaiman, melihat berbagai benda yang ada di sekitar tahta beliau saja, udah minder hadiahnya, jadi nggak berharga di situ. Jadi yang mereka letakkan di zamrud atau apa itu, bagus-bagus gitu ya. Di Nabi Sulaiman cuma jadi tempat untuk meletakkan kaki gitu ya, penuh dengan berlian, permata yang indah-indah dan lain sebagainya. Sehingga minder langsung utusan ini akhirnya kembali dengan membawa semua barang bawaannya, dilaporkan kepada Bilqis. Nah, jadi ketika kemudian akhirnya hadiahnya dibawa pulang, mereka lapor kepada Ratu Bilqis. Tidak mungkin kita lawan. Kami sudah melihat bagaimana istananya, bagaimana pasukannya yang sangat besar, bagaimana kemarajaannya, bagaimana kekayaannya. Ini raja ini serius, ini rajanya bukan main-main. Tuanku Ratu, sebaiknya kita memang menyerah. Nah, akhirnya kemudian setelah disepakati, Bilqis dengan rombongan yang besar dikawal, akhirnya kemudian hendak mendatangi Sulaiman alaihissalam di istananya tersebut. Begitu berita kedatangan Bilqis ini sampai kepada Sulaiman, Sulaiman mengumpulkan semua para pengikutnya dan mengatakan, siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan singgasana Bilqis yang dia banggakan itu untuk sampai ke sini. Seorang ifritum minal jin, ifritun, jin ifrit, ya kita sekarang sering menyebutnya jin ifrit, itu kemudian mengatakan kepada Nabi Sulaiman, saya bisa mendatangkan singgasana Bilqis itu ke sini sebelum Anda berdiri dari tempat duduk Anda. Tapi ternyata jin ifrit kalah sama seorang alim min ahlil ilmi, seorang yang dikaruniai ilmu pengetahuan, teleportasi. Ini jin juga ya? Ya, wallahu a'lam, tidak disebutkan apakah ya? jin atau manusia, tetapi dia dikatakan sebagai ahli ilmu. Kalau ifritu minal jin itu berarti seorang jin yang memiliki keterampilan sangat tinggi. Tetapi ternyata yang satu ini ahli ilmu. Nah, ahli ilmu ini lebih unggul daripada ifritu minal jin. Dia mengatakan, saya akan mendatangkannya sebelum Anda mengedipkan mata. Betul, Sulaiman baru mau berkedip, singgasana Bilqis sudah dihadirkan di samping singgasana Sulaiman alaihissalam. Maka Sulaiman memerintahkan, ubah sedikit biar dia agak merasa asing. Diubah sedikit. Kemudian rombongan Bilqis pun hadir, tiba di negeri tersebut.
Akhirnya kemudian mereka masuk ke dalam istana Nabi Sulaiman. Nah, lantai istana Sulaiman itu terbuat dari kaca bening tanpa potongan, tanpa sambungan. Nah, kaca bening tanpa potongan, tanpa sambungan. Kan berarti betul-betul seperti air. Maka Bilqis kemudian sampai Nyincing. ketika diajak lewat di situ dia takut, sehingga dia menyincingkan menaikkan gaunnya ke atas agar tidak basah. Dia mengira itu adalah air. Maka kemudian Sulaiman alaihissalam menepis kain dan mengatakan, tidak perlu kau angkat kainmu karena sesungguhnya ini bukan terbuat dari air tetapi dari kaca yang bening. Dan itulah salah satu tanda kekuasaan Allah yang membuat Bilqis semakin yakin inilah raja yang hebat, dan kemudian dia mengatakan, aku selama ini telah mendolimi diriku sendiri, maka hari ini aku berserah diri kepada Allah bersama Sulaiman alaihissalam kepada Rabb semesta alam Allah subhanahu wa ta'ala. Hari itu Bilqis dan seluruh kerajaannya masuk Islam. Kerajaan Saba kemudian menjadi wilayah bagian dari kekuasaan Nabi dan Raja Sulaiman alaihissalam. Dan para ulama kemudian menyebutkan dari peristiwa inilah lahir peristiwa-peristiwa yang ada di surah Saba. Rasulullah pernah ditanya, siapakah Saba itu ya Rasul? Saba itu seorang lelaki yang memiliki 10 anak. 4 anaknya itu berkelana ke negeri Syam, 6 anaknya itu tetap tinggal di negeri Yaman. Nah, ada Mudij, ada Himyar, ada itu nama-nama anaknya gitu ya, Ahmar dan lain sebagainya. Itu adalah nama-nama dari anak-anak dari Saba. Kalau yang ke Syam ada yang namanya Ghassan ya. Ada yang namanya Lahem, ada yang namanya Judam. Itu adalah nama-nama dari anak-anak Saba. Nah, keturunan Saba ini kemudian membentuk kerajaan yang salah satu penguasanya adalah Bilqis. Nah, kemudian di masa Bilqis berkhidmah untuk Baitul Maqdis inilah kepada Nabi Sulaiman di Baitul Maqdis, maka Yaman mencapai puncak keemasannya, kejayaannya, keberkahannya, sehingga dalam surah Saba negeri ini disebut sebagai Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur. Negeri Saba disebut sebagai Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur. Negeri yang penuh dengan kebaikan, yang semua dosa penduduknya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Itu kan baik dunia akhirat. Jadi baiknya dunianya seperti apa? Ketika itu negeri Saba kemudian memiliki satu arsitektur Canggih. mahakarya arsitektur yang canggih, namanya Bendungan Ma'rib. Mereka membendung sebuah sungai besar menjadi Bendungan Ma'rib untuk mengatur pengairan di seluruh wilayah negeri. Di masa itu ya, Di masa itu. Masya Allah. Dan kemudian disebutkan dalam surah Saba, begitu ada Bendungan Ma'rib, maka Al-Jannatani man an yaminin wa shimalin. Terbentuk kebun-kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Logis, ya. Dari bendungan ini. Yang di sebelah kanan ini tumbuhnya pohon buah-buahan. Yang di sebelah kiri itu tumbuhnya biji-bijian. Masya Allah. Dan dalam sirah Ibnu Hisham, kita kemudian mengetahui sebelum Bendungan Ma'rib ini nanti hancur, Yaman adalah penanggung kebutuhan sepertiga gandum seluruh dunia. Allahu Akbar. Pada zaman itu ada kekaisaran Romawi, pada zaman itu ada kekaisaran Persia, pada zaman itu ada kemaharajaan di India, pada zaman itu ada kemaharajaan di Mesir. Dan Yaman menanggung suplai sepertiga kebutuhan gandum dunia di masa kemakmurannya. Dan bahkan dalam kebun buah-buahannya digambarkan di dalam Al-Quran, orang itu kalau mau memetik buah, tidak perlu melempar atau menjolok atau bahkan memanjat untuk memetik. Tapi orang itu kalau mau buah-buahan, dia tinggal jalan di kebun dengan membawa keranjang di atas kepala. Maka buah-buahan yang akan berebut untuk masuk ke dalam keranjang. Allah. Saking makmurnya. Pada masa itu di negeri Saba, karena keberkahan yang berlimpah ini, orang kalau perjalanan, nggak perlu bawa bekal, nggak perlu bawa peralatan.
Ya Allah. Sepanjang jalan antara satu kota dengan kota yang lain, di kiri kanannya mengalir aliran air yang sangat jernih. Parit-parit diatur dari bendungan Ma'rib, itu ada aliran air-air yang sangat jernih. Kemudian tumbuh pohon-pohon yang rindang, mereka kalau capek tinggal Istirahat. berteduh di bawah pohon. Dan pohon-pohon itu menghasilkan buah-buahan yang cukup untuk mereka makan di sepanjang perjalanan tanpa perlu bawa bekal. Dan itu halal ya Tat ya? Itu Maksudnya halal. dibolehkan gitu ya? Ya memang, kan kita bayangkan dari Jogja mau ke Solo atau mau ke Semarang, itu nggak perlu bawa bekal di jalan. Allah. Jalan kaki itu di jalan semua makanan tersedia, minuman tersedia. Saking luar biasanya keberkahan yang ada di Negeri Sabak. Dan itu karena satu hal, Mas. Karena berkhidmah kepada Baitul Maqdis. Karena berkhidmah kepada Masjidil Aqsa. Maka kalau kita mau negeri kita ini seperti lagu di dalam MTQ ya, Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur itu. Salah satu kuncinya adalah kepedulian kepada Baitul Maqdis. Kebetulan kepedulian kepada Masjidil Aqsa, apalagi kalau saudara-saudara kita di sana sedang dalam masa penjajahan seperti sekarang. Nah, itu yang kemudian diperlihatkan oleh Balqis dan negeri Sabak yang kemudian menjadi negeri yang penuh dengan keberkahan dan kebaikan. Sampai akhirnya berlalunya masa sekian ratus tahun, akhirnya penduduk negeri Sabak ini ingkar kepada Allah. Mereka lalai dari Allah, sehingga Allah cabut nikmatnya. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala jadikan bendungan Ma'rib akhirnya hancur. Seluruh kebun-kebun ini hancur, rusak. Ya, jebol, tidak bisa dibangun lagi, tidak bisa diperbaiki lagi, dan akhirnya di wilayah negeri Sabak ketika itu hanya tinggal 2 jenis pohon yang kemudian tumbuh, yaitu pohon asal dan pohon sider yang buahnya pahit pada saat itu. Ya, itu gara-gara keingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sebuah negeri defaultnya dikasih nikmat yang sangat besar oleh Allah, kok penduduknya tetap beriman, maka insya Allah nikmat itu dijaga. Tetapi kalau sebuah negeri kok penduduknya itu dikasih nikmat oleh Allah berlimpah lalu dia kufur, maka Allah berhak untuk mencabut nikmat itu menjadi kenestapaan seperti yang dialami negeri Sabak setelah mereka ingkar kepada Allah. Padahal dulu negeri yang begitu makmur, penuh dengan kebaikan, di bawah pimpinan Ratu Bilqis yang beriman kepada Allah, yang berkhidmah kepada dakwahnya suaminya yakni Nabi Sulaiman alaihissalam. Berarti tadi momen ketika kemudian pertama kali Balqis ketemu dengan Nabi Sulaiman itu disitulah momen berubah beriman ya Tat ya? Ya. Dan juga dipersunting jadi istrinya ya Tat ya? Oke. Masya Allah, ternyata sangat menarik ya Tat kisah dari seorang raja, seorang ratu yang spesial. Yang ternyata membuat negeri Sabak ini menjadi sangat makmur dan berkembang di masa yang akan datang. Betul. Masya Allah.